Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu sehat walafiat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Uli. Kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran. Nah, coba siapa yang saat ini sudah membaca Al-Quran? Alhamdulillah, Ustazah yakin kalian semuanya istiqomah dalam membaca Al-Quran. Pembelajaran kali ini adalah mengenal hukum tajwid, yaitu mengenal hukum bacaan lam ta'rif. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca ra tafhim dan ra tarqiq. Sekarang kita akan mengenal hukum bacaan lam ta'rif. Namun sebelum itu kita akan memulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semoga dimudahkan dan dilancarkan ya anakku yang salih dan solihah. Nah, anakku yang salih dan solihah, tujuan pembelajaran tajwid kita pada kali ini adalah yang pertama mengenal bacaan lam ta'rif, yang kedua menyebutkan macam-macam lam ta'rif. Karena kalian semua adalah anak-anak yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka Ustazah mau bacaan kalian itu lebih bagus, lebih rapi, dan lebih indah lagi. Salah satunya adalah dengan senantiasa belajar ilmu tajwid. Nah, agar kita semuanya fokus dalam belajar, semuanya tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yeay, semuanya pasti sudah fokus ya anakku yang salih dan salihah. Selamat belajar. Nah, lam ta'rif itu dibagi menjadi dua, yaitu idgham syamsiyah dan izhar qamariyah. Masih ingat kan dalam pembelajaran bahasa Arab, Asy-Syamsiyah artinya matahari dan Al-Qamariyah artinya bulan. Nah, bagaimana ya hukum lam ta'rif, idgham syamsiyah dan izhar qamariyah serta berikut cara membacanya? Silahkan disimak. Idgham syamsiyah. Dalam istilah ilmu tajwid, idgham syamsiyah artinya adalah apabila lam ta'rif atau al bertemu dengan ke-14 huruf syamsiyah, yaitu kalian bisa menghafalnya menggunakan nadom. Nadomnya adalah tibsum nasil rahman tafus difdani am da'su adhanni zur syarif falil karam. Saya ulangi. Tibsum nasil rahman tafus difdani am da'su adhanni zur syarif falil karam. Perhatikan dalam nazom tersebut yang di atas tadi, perhatikan huruf yang berada di awal setiap kata. Ada to, sa, sod, ro, ta, dod, zal, nun. Ada del, sin, do, za, shin, dan lam. Jadi huruf asyamsiyah itu semuanya ada 14. Jika kalian ingin mudah menghafalnya, kalian bisa menghafal lagunya tersebut. Tibsum maswil rahman tafus difdani am da'su adhanni zur syarif falil karam. Ya. Berikut adalah contoh bacaan idgham syamsiyah. Misalnya yang huruf to, contohnya at-tariqu. Yang huruf sa, as-saqibu. Yang huruf sad, as-samadu, ar-raj'i, at-takatsur, ad-duha, wad-duha, an-nas, ad-dunya, as-sa'ila, ad-dhulumati, az-zakata, asy-syita'i, al-laili. Nah, semuanya ini adalah contoh bacaan idgham syamsiyah. Diperhatikan ketika ada huruf alif dan lam atau huruf al lalu bertemu dengan ke-14 huruf yang tadi. Contohnya itu biasanya kalau
asyamsiyah itu ada tasydidnya di atas ya. Ada tanda tasydidnya di atas, maka itu termasuk bacaan asyamsiyah. Contohnya at-tariqu, perhatikan di setiap contoh itu setelah al itu ada tasydidnya. Selanjutnya adalah bacaan izhar qamariyah. Dalam istilah ilmu tajwid, izhar qamariyah adalah apabila lam ta'rif atau al bertemu dengan huruf izhar qamariyah. Nah, huruf izhar qamariyah tersebut bisa dirangkum dengan nazam juga, yaitu adalah abli hajjaka wa khaf aqimah. Abli hajjaka wa khaf aqimah. Jadi kalau izhar qamariyah ini setiap hurufnya itu adalah huruf al-qamariyah. Hurufnya itu coba kita hitung bersama, ada alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jadi hurufnya sama-sama ada 14. 28 huruf hijaiyah tadi itu dibagi menjadi 2. 14 pertama itu menjadi hurufnya idgham syamsiyah, dan 14 selanjutnya menjadi hurufnya izhar qamariyah. Izhar qamariyah bisa digabung dalam kalimat abli hajjaka wa khaf aqimah ya. Jadi hurufnya sama-sama ada 14. Sekarang contoh bacaan izhar qamariyah. Contohnya adalah, perhatikan di situ sudah ada tanda merah. Ketika ada al bertemu dengan huruf-huruf qamariyah tadi yang digabung dalam kalimat abli hajjaka wa khaf aqimah, maka tanda yang paling jelas adalah tidak ada tasydid, hanya ada lam yang bertanda sukun, lam yang berharokat sukun. Maka itu adalah contoh bacaan izhar qamariyah ketika ada alif lam lalu bertemu dengan huruf izhar qamariyah dan lamnya itu berharokat sukun. Contohnya al-haqqah, ada al lam ta'rif bertemu dengan huruf ha. Lalu al-qari'atu, ada al bertemu dengan huruf qaf. Alhaakumut takatsur, al-ha, ada al bertemu dengan huruf ha. Wal asri, wal fajri. Nah, sudah jelas ya perbedaannya. Kalau asyamsiyah tadi, tanda yang paling jelas kita lihat adalah ada tanda tasydid setelah huruf al. Tapi kalau al-qamariyah ada sukun pada huruf lamnya. Al, alif, lam, lamnya itu berharokat sukun. Nah, itu perbedaan yang jelas antara idgham syamsiyah dengan izhar qamariyah. Nah, anakku yang solih dan solihah, coba silahkan diperhatikan. Di sini ada ayat Al-Quran yaitu surat Al-Ma'un. Coba tugas kalian adalah silahkan menuliskan contoh bacaan idgham syamsiyah dan izhar qamariyah yang kalian temui pada ayat di surat Al-Ma'un ini. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian, lalu kalian bisa mengirimnya kepada Ustadzah RTQ masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran tajwid dengan materi mengenal lam ta'rif sudah selesai ya. Semoga kalian bisa mudah memahaminya. Amin, Allahumma amin. Nah, anakku yang solih dan solihah, Ustadzah berharap kalian senantiasa bisa menjadi contoh di rumah masing-masing. Karena kalian adalah anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, otomatis kalian harus selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Agar apa? Agar bacaan Al-Quran kalian lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Ingat, kalian harus senantiasa mandiri di rumah, tidak boleh merepotkan orang tua di rumah. Harus selalu sigap dalam membantu orang tua. Jangan sampai membuat orang tua marah kepada kita. Karena apa? Karena kalau sampai orang tua kita marah terhadap kita, maka insya Allah ilmu kita itu tidak akan berkah. Nah, ayo, siapa yang ingin ilmunya tidak berkah?
Semuanya pasti ingin ilmunya berkah kan? Jadi, selamat belajar anakku yang solih dan solihah, senantiasa istiqomah membaca Al-Quran dan melanjutkan hafalannya ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.